Air mata itu Queen of Tears. Artinya ada yang bilang apa coba Queen of Tears. Tears itu air mata, Queen itu ratu. Ratunya air mata yang ratu. Entah apa-apalah ya. Ratu air matanya seorang ratu, air matanya seorang princess, air matanya seorang putri, whatever apapun itu. Tapi bagi saya, air mata itu punya makna terpenting dalam hidup kita. Dari tadi saya ngomong, kalau ada yang menangis, ada yang nyeka air matanya, berarti itu selamat. Antum punya hati yang lembut. Terus kalau yang nggak nangis kak, berarti hati kami keras. Wallahualam bisawab, nggak gitu. Tapi mungkin belum kena ya, gitu ya. Saya nggak bilang. Tapi kalau ada orang yang gampang nangis, kalau kita di rumah hijrah bilangnya PDAM. Ya, ada Kak Mala yang sekarang lagi di sana ya. Itu terus ada Kak Risti, PDAM, dikit-dikit nangis. Dikit-dikit nangis. Tapi sebenarnya itu menandakan orang yang hatinya lembut. Ya, tapi kalau buat yang nggak gampang nangis bukan berarti hatinya keras. Insya Allah lembut juga. Air mata itu punya makna terpenting dalam hidup kita. Kenapa? Kita lihat. Dari film Queen of Tears kita juga belajar dari kata kekecewaan. Ketika kita salah bersandar dan salah berharap, maka kita pun akan kecewa. Dari film itu kita belajar. Daripada penasaran malam ini kurasa nonton semua nih yang belum nonton. Kita belajar. Tapi ingat ya, nontonnya tunggu selesai baca Quran 1 juz. Jangan nonton Korea 2, 3, 4 jam tapi baca Quran 1 juz yang cuma 1 jam nggak kelar. Oke? Oke ya. Nah, ketika kita bersandar kepada selain dari Allah, maka yang hadir adalah kecewa. Siapapun itu, apapun itu, pasti akan kecewa. Jadi nggak boleh Kak Mira, boleh, tapi tetap ada Allah di dalamnya. Saya menggantungkan hidup saya sebagai seorang istri kepada suami saya. Tapi saya bukan total bergantung. Karena tempat total bergantung kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena saya takut ketika saya menggantungkan segalanya kepada suami saya takut nanti Allah cemburu. Ketika Allah cemburu, maka Allah akan ambil segala nikmat dan kebahagiaan yang Allah hadirkan dalam hidup kita. Karena tadinya kita benar-benar bertuhankan Allah, kita mengganti Tuhan kita dengan yang lain. Kita ganti Tuhan kita dengan suami kita ganti Tuhan kita dengan perusahaan kita ganti Tuhan kita dengan segala yang kita punya. Oke. Next, selanjutnya. Kecilnya. Kakak buka Qurannya di handphone kalau ini terlalu kecil. Di surah Al-Imran ayat 154. Dari Queen of Tears, saya mendapat satu ayat Quran yang cocok dengan film ini, yaitu surah Ali Imran ayat 154. Air mata. Setelah kamu berduka cita, coba Allah menurunkan kepada kamu keamanan. Coba ya, bukti cintanya Allah terhadap kita tadi lagi apa? Capek kita nangis Kak, capek kita teriak, menangis semuanya. Siapa di sini yang kalau habis nangis ngantuk? Habis nangis ngantuk kan? Gak usah kan kita, gak usah kan bayi capek nangis pasti ngantuk kan? Atau misal nanti tidur dia tuh capek nangis dia pasti tidur gitu. Kita sendiri capek nangis mau semerana apapun kalau udah nangis dia pasti tidur. Kenapa? Karena itu memang Allah sudah firmankan di surah Al-Imran ayat 154. Allah sudah bilang setelah kamu berduka cita Allah menurunkan kepada kamu keamanan, ketenangan berupa kantuk. Jadi itu bukan kok nih habis nangis ngis gula Jawa, habis nangis ketawa, itu beda lagi. Nah, tapi habis nangis itu ngantuk. Kenapa? Karena memang itu janji Allah, orang habis nangis itu ngantuk. Ngantuknya itu apa? Sebenarnya bukan karena ngantuk ya, Allah kasih mulai tenang, lepas dia dengan tangisan tuh lepas. Maka saya bilang kalau ada nangis boleh, silakan nangis, nggak ada yang larang. Kemarin tuh saya ke Pekanbaru, salah satu santri jemaah itu pas saya kesana ibunya meninggal. Di depan saya tuh masih jenazah ibunya masih di dalam ruang ICU itu. Dia peluk saya, "Bunda," katanya. "Allah boleh ambil apa aja dalam hidup Dela, tapi jangan ambil ibunya Dela, Bunda, nggak bisa sayang, itu maunya Allah. Dela nggak boleh ngeratap ya, Dela boleh nangis sekuat apapun Dela mau. Silahkan, tapi jangan ratapi." Nah, setelah dia nangis panjang tertidur.
Capek dia nangis ya sampai tidur. Bukan soal capek. Tapi memang Allah udah bilang. Surah ketiga ini ayat 194 Allah udah bilang begitu kita menangis karena permasalahan kita, Allah hadirkanlah ketenangan dalam rasa ngantuk. Kemudian apalagi? Nih dia, kantuk yang meliputi segolongan daripada kamu. Sedang segolongan lagi setelah Kak ada pemahaman ini enggak Kak Nur yang tadi Bunda suruh buat poin per poinnya. Mana ha? Oke, kita ini. Tadi nih ya, oke, back dulu, back. Nah, kita pahami dulu ya, kakak sambil lihat ayatnya dalam Quran, saya meneruskan. Boleh sambil lihat ayat Quran di handphonenya. Next. Dari ayat ini apa hubungannya dengan saya bilang air mata, dengan kisah yang kita tonton di film drama-drama Korea, bukan hanya Queen of Tears, sebenarnya banyak lagi film Korea lainnya. Rasa aman pertama yang Allah berikan ketika punya masalah adalah setelah kamu ditimpa kesedihan, kemudian kamu menangisi. Kamu menangis, maka Allah akan menurunkan rasa aman kepadamu berupa rasa ngantuk. Banyak kali tipunya ya Kak. Jadi ketika kita sudah ditimpa kesedihan dan kita merasa lelah, nangis terus-terusan, itu Allah hadirkan ketenangan. Tenang itu dari Allah, itulah membuat kita tertidur Kak. Karena mulai hadir rasa tenangan, dibuat Allah tenang. Tidur ya, aku suruh engkau tidur. Ini cara aku untuk menenangkan orang tidur mikirin masalah? Enggak, hilang seketika masalahnya saat itu. Allah cabut masalahnya dalam tidurnya. Tapi Kak, bangun tidur kan masalahnya hadir lagi. Iya, tapi yang satu harus diyakini. Pesan Allah yang kedua dari ayat tadi apa? Yang kedua, ketika kita tidak tahu menyelesaikan urusan kita, ayat ini meyakinkan bahwa permasalahan itu hanya Allah yang bisa selesaikan. Kak, jangan coba-coba menyelesaikan masalahnya sendirian. Gak akan pernah bisa. Sebenarnya kita nih manusia ini adalah makhluk yang paling egois. Dia yang buat masalah, tapi dia mau Allah yang beresin. Coba deh, yang buat utang siapa? Kita. Yang menikmati uang untuk diutangin siapa? Kita. Terus kita bilang, ya Allah bantu ya Allah selesaikan utangku. Betul? Terus kalau Allah belum selesaikan kita bisa bilang ini, Allah tega benar, gak diberes-bereskan juga utang aku udah tahajud, aku udah doa, aku udah sedekah tapi utangku gak beres-beres. Udah kau yang buat utang, kau pula minta Allah yang bereskan. Tapi itulah baiknya Allah, Allah memang janji aku beresin masalahmu. Aku beresin masalahmu. Itu janjinya Allah. Kalau punya masalah. Terus kalau Allah beresin kita ongkang-ongkang kaki. Tenang aja lagi, ntar juga Allah yang beresin. Ya udah buat aja dosa lagi, nyantai aja nanti juga Allah yang selesaikan. Gak gitu keles. Allah akan selesaikan itu dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Teman-teman, berhadiah, undian mendapatkan, atau misalnya kayak di bank-bank itu kan kadang ada undian-undian tuh. Dapat hadiah Mercy, dapat hadiah BMW, syarat dan ketentuan, di bawahnya itu tetap ada tuh kata kecil. Syarat dan ketentuan berlaku. Apa tuh? Saldo minimum tiap bulan sekian, ini sekian, apa sekian untuk dapetin Mercy. Allah pun kasih kita syarat dan ketentuan yang berlaku Kak. Untuk Allah beresin masalah itu apa? Taat. Itu aja Allah minta. Gak banyak-banyak, taat. Taat sama Allah, taat. Arti kata taat itu besar, berarti kita menghindari dosa. Melakukan perintahnya, menjauhi larangannya, itu taat. Jadi Allah akan selesaikan semua. Saya bilang waktu saya punya masalah, kalau kita mencoba menyelesaikan masalah kita sendiri dengan caranya kita, maka yang terjadi nambah masalah. Punya utang, oh ya Allah, saya nih ceritanya dulu sama punya utang, terus ada tagihan, kita pikir dengan kita minjem lagi, ditagih sama pinjol, terus kita minjem ke pinjol yang lain lagi, apa yang terjadi? Gali lubang tutup empang. Ya iyalah, tadinya utangnya jadi 500.000, gara-gara minjem di pinjol satu lagi, bunganya makin besar nggak? Makin besar kita pinjam. Besar nutupin ini, bunga ini besar, pinjam lagi pinjol sini, makin besar nggak bunganya? Makin besar, akhirnya gali lubang tutup empang. Kalau cuma sekedar empang tau nggak? Empang itu tuh kayak sumur yang gede banget itu loh. Itu empang. Kalau lubang kan kecil, lubang tuh bisa segini,
Kalau empang tuh gede Kak. Jadi jangan coba-coba menyelesaikan masalah kita sendiri. Efeknya adalah nambah masalah. Caranya adalah kembalikan ke Allah. Kembali back to basic, back to Al-Quran, back to Allah, back to Quran. Itu yang saya lakukan dulu. Saya berjuang menyelesaikan masalah saya sendiri. Apa yang terjadi? Saya kecewa. Saya pikir dengan saya selesaikan utang saya begini, saya begitu, nggak beres-beres Kak. Dari utang yang cuma 300 juta jadi 1,8 miliar. Saya coba simpan, saya pikir itu bisa beres. Saya cuma bilang cukup aku dan Allah yang tahu waktu itu. Tapi saya cari solusi dengan cara saya, bukan dengan caranya Allah. Makin gede. Gak beres dia. Jadi apa yang harus kita lakukan? Kembali ke Allah. Allah akan selesaikan dengan caranya Allah. Tapi kalau caranya Allah bukan kayak kunyit kena kapur. Tahu kunyit kena kapur? Gampang langsung selesai. Enggak kayak gitu. Bertahap. Apa yang dibuat? Terkadang Allah membiarkan kita untuk kalah berulang-ulang hanya untuk kita belajar dari kekalahan itu bahwa ada untuk membuat kita menjadi kuat. Saya pernah merasakan malu semalu-malunya, jatuh sejatuh-jatuhnya, hina sehina-hinanya. Segalanya udah terjadi pada saya. Ternyata itu terjadi untuk Allah menjadikan seorang Mirani Mauliza menjadi seperti sekarang. Dia tidak akan pernah bisa menikmati satu kebahagiaan. Dia tidak akan bisa merasakan makna arti kata bahagia kalau dia nggak pernah merasakan namanya penderitaan. Kakak-kakak tahu lapar nggak? Tahu kenyang nggak kalau nggak pernah ngerasain lapar? Kira-kira teman yang berpuasa dengan yang nggak puasa pada saat buka puasa sama nggak bahagianya? Mana yang lebih bahagia, yang berpuasa atau nggak puasa? Yang berpuasa. Tapi pada saat itu perjalanan waktu dari mulai subuh sampai menjelang berbuka tadi, kita akan lihat orang yang berpuasa itu yang nggak puasa. Iya, aku sih nyaman nggak puasa. Kok bisa makan, kok bisa minum, aku nanti tahu mana hari panas lagi. Kita ngeluh, benar? Kita akan ngebandingin hidup kita dengan orang yang gak punya masalah kesannya. Kok sih nyaman, kok sih ini, kok sih itu, kok sih. Tapi ternyata pada saat Allah mau memberikan nikmat, kita yang sedang berpuasa tadi, terasa tuh, wah Allah biasa. Bagi orang yang gak berpuasa, risol itu biasa. Karena dia makan dari pagi tadi. Tapi kalau yang berpuasa, ya Allah nyamannya risol tuh ya Allah, lama gak 5 menit lagi ya Allah. Begitu tahu risol tuh nikmatnya risol nih ya Allah, nikmatnya es teh nih ya Allah. Enak ya es teh ya? Nggak ada ya? Oh ada. Saya Kak udah 10 tahun, 15, 20 tahun gak pernah sakit gigi ya. Sekali kemarin saya sakit gigi, ya Allah merananya hidup saya. Jadi kalau bisa dibilang lucunya gigi saya ini sakitnya bukan dibawa makan, dibawa minum. Makan dia aman, minum tuh dia langsung ngentak, sakitnya luar biasa. Nggak tahu saya bilangnya, ternyata ada gigi saya yang kan di bawah ini nggak tumbuh lagi sehingga yang gigi belakang itu rebah, gusinya turun. Nah itu yang membuat sarafnya jadi bermasalah. Kalau dimakan dia nggak masuk dalam saraf, tapi kalau air kan bisa sampai ke rongga-rongga. Itu yang buat sakit. Saya nggak pernah ngunyah lagi sebelah kiri. Selama 10 tahun lebih saya ngunyah sebelah kanan. Dan itu membuat giginya nyerah karena terus menerus dikunyahi, rebah. Jadi setelah 3 hari saya makan bubur. Saya nggak bisa, terus kalau saya live itu dalam keadaan sakit gigi, dibor apa semua, udah lama banget nggak ngerasain sakit. Saya bilang, ya Allah ternyata nikmat banget ternyata gigi itu ya. Selama ini mungkin orang sepele dengan gigi, ternyata gigi itu penting banget. Gitu, ya kan? Jadi hal yang kedua, kita tidak akan pernah tahu tidak tahu menyelesaikan masalah dan urusan kita. Ayat ini meyakinkan kita bahwa permasalahan itu hanya Allah yang bisa beresin. Kakak lihat deh makna ayatnya tadi. Oke, next selanjutnya.